Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami memuliakan, memuji, menyembah Engkau. Bapa kami, sumber pertolongan kami, terima penyembahan kami, pengagungan kami ini. Inilah persembahan kami, persembahan syukur kepadamu Tuhan. Inilah ucapan bibir kami yang memuliakan nama-Mu. Biar nama Tuhan kami muliakan dalam seluruh kehidupan kami. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk bersekutu, memuliakan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, menerima firman Tuhan, dan bahkan kami boleh melayani Tuhan dengan doa. Urapi semua yang kami kerjakan sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat sore, Salam. Bapak Ibu Saudara semua yang sudah ada di persekutuan di doa malam saat ini, dan kita disatukan walaupun berada di tempat berbeda, tapi melalui mekanisme online ini kita bertemu setiap hari. Puji Tuhan, ini terobosan yang Tuhan anugerahkan. Sekarang kita akan merasakan dan merenungkan firman Tuhan untuk doa malam. Kita sudah meneliti kitab Amsal, kita akan menyelesaikan merenungkan kitab Amsal. Sudah kita renungkan mulai dari pasal-pasal yang pertama, saudara ya, dan sekarang sudah sampai kepada pasal yang ke-10, saudara-saudara. Amsal pasal yang ke-10. Kita kemarin sudah membaca sampai ayat 28 ya. Nah, sekarang kita membaca ayat 29, dan judul yang saya terima melalui doa dan pergumulan saya di hadapan Tuhan, renungan singkat sore ini judulnya adalah Beda Tipis, Kunci Sukses dan Penyebab Kehancuran. Beda tipis, kunci sukses dan penyebab kehancuran. Mari kita baca Amsal pasal 10 ayat 29. Firman Tuhan berkata, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Nah, satu ayat ini dulu, mari kita renungkan bahwa saudara, kitab Amsal itu memberikan kepada kita seringkali di dalam ayat-ayat firman Tuhan itu pertentangan antara dua hal, ya, atau kadang-kadang juga hubungan sebab akibat semacam itu. Nah, jadi yang sudah kita teliti mulai dari pasal-pasal awal banyak berbicara mengenai hikmat Tuhan. Kemudian banyak membicarakan mengenai orang benar. Nah, ciri orang benar antara lain tadi dituliskan di situ tulus, ya. Di situ dikatakan jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, ya. Ketulusan itu adalah ciri orang benar. Nah, mari kita meneliti lebih dahulu. Kalau kita membaca dan merenungkan mulai awal kitab suci, saudara-saudara ya, kitab Kejadian, siapakah yang disebut orang benar? Ya, orang benar adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan kitab Taurat Musa, ya, Kejadian, Keluaran,
imamat, bilangan, ulangan itu bahkan dipercaya oleh bukan hanya kita yang memiliki iman Kristiani, tetapi Taurat Musa itu atau kitab suci yang diwahyukan Tuhan kepada Musa itu dipercaya oleh keyakinan lain, itu saudara ya. Nah, dari sana sesuai dengan firman Tuhan yang kita anut adalah bahwa yang disebut orang benar itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang benar itu adalah orang yang dikenan Tuhan. Saya diberi kesadaran hari ini bahwa kalau merenungkan keberadaan manusia, kenapa sekali lagi berkali-kali ya saya renungkan, dan ini sekali lagi saya merenungkan, kenapa di perjanjian lama itu nyawa manusia itu ada kalanya sepertinya benar-benar tidak berharga di hadapan Tuhan. Kalau ada sekelompok suku yang harus dimusnahkan, maka ya perintah Tuhan seperti itu, suku itu harus dimusnahkan. Nah, itu yang kadang-kadang saya menjadi mempertanyakan di mana kasih Tuhan itu. Tapi ternyata saudara-saudara, kesimpulan saya adalah bahwa Tuhan itu sangat benci dengan dosa. Dan begitu Adam dan Hawa jatuh dosa, maka seluruh keturunan Adam dan Hawa itu benar-benar sudah menjengkelkan hidupnya, saudara ya. Jadi dosa itu beranak pinak. Kalau boleh disebutkan, Adam dan Hawa melakukan ketidaktaatan. Sekali lagi ini pernah kita renungkan sih zaman dulu itu di beberapa perenungan yang lalu itu, bahwa dosanya itu sebetulnya sepele, bisa disebut dalam tanda petik sepele, yaitu makan buah. Tapi kan karena itu menjadi larangan Tuhan, maka apapun yang menjadi larangan Tuhan itu tidak bisa dianggap sepele. Tapi dari hal sepele itu kemudian sesuai akal atau rasio kita zaman sekarang, maka muncul yang disebut dosa beranak pinak itu. Kemudian Kain membunuh Habil. Kalau ini kan serius saudara ya, ini dosa besar kalau ini, bukan hanya sekedar tidak makan buah atau makan buah ya, tapi ini pembunuhan. Nah, tapi ternyata nanti kalau kita meneliti seluruh kitab Kejadian akan dinyatakan bahwa kecenderungan hati manusia itu kepada kejahatan semata-mata. Karena kecenderungan hati manusia itu kepada kejahatan semata-mata, maka manusia itu di hadapan Tuhan benar-benar menjengkelkan, saudara ya. Kita yang mengikuti doa pagi baru saja menyelesaikan seluruh isi kitab Taurat itu. Bahkan keturunan Adam yang dipilih, yaitu melalui keturunan Abraham dari terah Yakub gitu ya, keturunannya Yakub, itu saja jadinya juga menjengkelkan Tuhan. Jadi kalau manusia ini kemudian dianggap yang disebut tidak benar di hadapan Tuhan, itu memang ya itu adalah kondisi manusia yang benar-benar sangat najis di hadapan Tuhan, tidak menyenangkan gitu kondisi manusia itu, saudara. Nah, sehingga sekarang ini kita sedang merenungkan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Nah, mari kita meninjau kembali secara suci ini, bahwa yang disebut orang benar adalah orang yang dikenan Tuhan, yaitu yang dipilih pada awalnya Abraham. Jadi setelah sekian keturunan dari Adam itu ya, maka sampailah pilihan itu kepada sosok atau pribadi Abraham atau Nabi Ibrahim, yang kemudian beranak pinak melalui Yakub, keturunan Yakub seluruhnya itu menjadi umat pilihan Tuhan. Jadi waktu itu yang bisa menjadi orang benar di hadapan Tuhan hanya keturunan Yakub. Kenapa? Ya hanya keturunan Yakub yang diberi kisi-kisi untuk berbuat kebenaran, namanya Taurat. Itu loh. Jadi kalau di luar bangsa keturunan Yakub itu tidak bisa, kecuali ada bangsa-bangsa yang orang-orang tertentu yang ingin menjadi satu dengan umat pilihan Tuhan, bisa. Ceritanya begitu. Jadi bisa
orang masuk menjadi umat pilihan waktu itu ceritanya kan ada, bisa gitu ya. Bahkan ada kalau nanti kita membaca kitab Yosua yang sekarang juga sedang kita tekuni, nanti ada orang-orang Gibeon misalnya, itu yang dibiarkan hidup di tengah-tengah umat pilihan Tuhan, semacam itu saudara, dijadikan tukang membelah kayu dan sebagainya itu. Jadi bisa semacam itu, karena mereka punya aturan untuk hidup dalam kebenaran, makanya yang bisa dianggap sebagai atau diperhitungkan tepatnya sebagai orang benar adalah hanya keturunan Abraham, ya. Nah, lalu ternyata nanti akan terbukti bahwa bangsa yang secara posisi dianggap benar di hadapan Tuhan itu, sudah dipilih Tuhan itu saja, itu banyak yang ternyata nanti dalam hidupnya menjadi orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, itu loh. Nah, sehingga sekarang ini hubungannya ini nanti dengan bagian kitab suci yang sedang kita renungkan ini, kita merenungkan terus bagaimana menjadi orang yang tulus dan benar itu dalam perjanjian baru. Nah, ingat dulu yang ini, yang disebut orang benar di perjanjian lama adalah keturunan Abraham, dan itu pun yang bisa melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Itu yang disebut orang benar. Yang benar-benar atau sungguh-sungguh tidak bisa melakukan atau bahkan bertentangan, itu pun tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka dibinasakan. Loh, itu tercatat di sejarah suci, saudara ya. Nah, oke, sampai di situ, maka sebetulnya kalau Amsal ini dibaca pada zamannya Raja Salomo dan raja-raja sesudahnya, ya ini hanya haknya umat pilihan Tuhan ini. Kalau kita lahir di waktu itu, enggak tahu kita ini, gitu. Nah, tapi sekarang, saudara-saudara, sekarang janji-janji Tuhan, ketetapan Tuhan, berkat Tuhan, ya firman Tuhan dengan segala rahasia surgawi yang Tuhan anugerahkan kepada manusia, sampai kepada kita, kepada saudara dan saya, karena karya Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa, itu akan selalu saya ulang-ulang. Makanya kita ini disebut umat pilihan Tuhan perjanjian baru, ya. Kita ini bukan keturunan Abraham, tetapi disebutkan bahwa Abraham itu bapa orang beriman. Siapapun yang beriman melalui nama Tuhan Yesus Kristus sesuai keyakinan Kristiani, karena kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus tidak bisa. Juru selamat satu-satunya, Tuhan yang menjadi manusia, itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Coba aja dicari keyakinan-keyakinan lain yang di luar Tuhan Yesus Kristus, itu hanya mengira-ira. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa ikut juru selamat pasti masuk surga, tidak ada. Ya. Yang seputaran agama-agama monoteisme yang percaya kepada satu Allah atau satu Tuhan, itu kecenderungannya adalah lakukanlah yang baik, nanti akan masuk surga, seperti itu, ya. Tidak menganggap Yesus Kristus sebagai imam besar agung. Tetapi kalau kita punya imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita ini disebut umat pilihan Tuhan perjanjian baru. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah umat pilihan Tuhan perjanjian baru kita sekarang ini sudah bisa disebut orang benar? Jawabannya secara posisi ya. Begitu orang bertobat, dibaptis, menerima Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka dia didapati benar di hadapan Tuhan, diperhitungkan sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ikut imam besar agung kita, ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya ketetapan Tuhan, firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, nya itu huruf besar, Tuhan Yesus Kristus, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Makanya kalau beroleh hidup yang kekal, ya berarti kembali berada di hadapan Tuhan pada waktunya, akan kembali kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Itu orang benar. Itu secara posisi. Nah, kita sudah dalam beberapa
perenungan yang lalu saya menyampaikan bahwa kekudusan itu ada dua, yaitu kekudusan posisi dan kekudusan progresif. Nah, ini implikasinya akan berpengaruh kepada orang disebut orang benar atau tidak. Karena nanti pertanyaannya begini, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah pasti masuk surga, amin, ya. Hanya dalam hidup kita ini, apakah kita sudah menjadi orang benar yang benar-benar tidak bisa diganggu oleh apapun? Kalau kita hidup sembarangan, apakah juga masih bisa disebut orang benar? Saudara-saudara, penelitian kita di Perjanjian Baru khususnya bukan begitu. Di Perjanjian Baru saya pakai istilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus lalu menanggapi keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui karya Tuhan Yesus itu yang lulus menjadi orang benar. Mungkin istilah saya begitulah, ya. Tapi kalau orang tidak menanggapi, artinya tidak mentaati firman Tuhan, hidupnya sembarangan, tidak memperhatikan larangan, ketetapan, dan janji-janjinya, seperti itu. Ya, kalau menurut saya, masa bisa disebut orang benar? Ada orang yang KTP-nya Kristiani, beribadah ya, tetapi dosa jalan terus, hidup dalam dosa, dan itu sengaja banget seperti itu. Apakah seperti itu disebut orang benar? Oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus saya katakan, paling tidak ini pendapat saya, tidak bisa. Kebenaran itu hanya orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jatuh dosa bisa? Bisa, tapi tidak jatuh terus. Ya, karena perjanjian lama maupun perjanjian baru orang bisa jatuh dosa. Petrus saja sebenarnya kan jatuh dosa, itu sudah harusnya ditolak sama Tuhan Yesus toh. Waktu mengingkari Tuhan Yesus, dia sebetulnya sudah tidak mengakui sebagai muridnya Tuhan toh, kalau namanya menyangkal Tuhan itu. Tapi keadaannya dipulihkan ketika Petrus berkata, Tuhan tahu bahwa aku mengasihimu. Ya, itu di tepi danau Tiberias itu, kalau menurut saya Petrus mungkin sambil setengah nangis ketika ditanya Tuhan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Itu loh. Nah itu saudara ya. Jadi orang berdosa bisa kalau bertobat menjadi orang benar, seperti itu. Tapi kalau hidup dalam dosa, nah itu bukan orang benar. Nah, kaitannya dengan bagian firman Tuhan yang sedang kita perhatikan di sini saudara-saudara, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Dengan istilah saya, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang benar di hadapan Tuhan. Sekarang yang disebut jalan Tuhan itu apa? Ketetapan Tuhan ya, perintah Tuhan ya, bahkan larangan saudara. Larangan itu menjadi jalan. Tinggal bagaimana kita menganggapnya. Karena nanti berkaitan dengan bagian Alkitab atau frasa di bawahnya ini, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Loh, makanya tadi saya katakan beda tipis antara kunci sukses dan penyebab kehancuran. Kalau kita mau sukses, selamat dalam kehidupan, ikuti jalan Tuhan. Kan begitu. Tapi kalau tidak mengikuti jalan Tuhan, ya upahnya kehancuran. Mungkin tidak mudah diterima, tapi kalau pakai perumpamaan gampang diterima. Saya pakai perumpamaan ini yang dulu juga pernah saya ceritakan itu. Saya suka belajar musik Jawa, gamelan itu ya. Ya, seperti Anda tahu, bahkan kemarin ada rekamannya. Yang belum melihat rekamannya boleh dilihat di arsip video channel kami. Waktu perayaan Natal kemarin kita menggunakan gamelan. Waktu saya dulu belajar gamelan, di situ itu ada tulisan, ya. Tulisannya berbunyi, dilarang merokok di sanggar, di ruangan sanggar, tempat latihan itu. Nah, pelatih kami ini 3 orang, kita mengadopsi dari kesenian umum tadinya, yang membuat sehingga
musik dan juga pertunjukan pedalangan itu menjadi rohani itu kan kita. Tapi kita belajar dulu dari umum. Jadi ada guru pedalangan dan asistennya 2 orang yang mengajar kita. Mereka ini perokok semua. Nah, di situ ada tulisan yang bunyinya adalah dilarang merokok di ruangan sanggar. Ini kan sebuah larangan. Ini sebetulnya kan benar yang membuat rokok aja sekarang menuliskan bahwa rokok itu membunuhmu, dikatakan begitu kan. Itu yang membuat. Nah, kalau rokok itu memang tidak punya akibat untuk membunuh, yang membuat ya nggak berani mencantumkan semacam itu. Walaupun dipaksa ya nggak berani, mereka akan menyangkal loh, seperti itu. Tapi sekarang rokok itu ditulis di situ bahwa rokok membunuhmu, kan begitu. Di iklan-iklan rokok aja harus disertakan itu aturan pemerintah dan nggak bisa disangkal. Pabrik rokok juga menuliskan semacam itu. Jadi merokok itu tidak baik. Nah, di situ itu ada larangan untuk berbuat yang tidak baik. Ini contoh kecil saudara-saudara ya. Dalam hal ini merokok, katakanlah semacam itu. Nah, bagaimana dengan guru-guru kita dan asistennya yang para perokok tadi? Waduh, mereka tersiksa, saudara. Jadi ini ada sebetulnya saya menyebutnya itu jalan untuk hidup lebih baik. Nggak usah perokok, kan begitu. Ya. Jadi saya yang tidak merokok dan teman-teman yang belajar ada 5 orang, memang dibatasi waktu itu. Siswanya tidak boleh lebih dari 5 orang karena tidak efektif kalau terlalu banyak. Maka bagi kami itu sebuah kenikmatan. Wah, kalau di situ ada orang merokok malah siksaan bagi saya. Tapi sebaliknya, bagi orang yang pecandu rokok, saudara-saudara, itu sebuah siksaan berat. Selama 2 jam dalam satu sesi itu mengajar gitu ya. Itu dengan ajar pentas dan seterusnya, mengiring itu, waduh, mereka ini tersiksa banget. Mereka sering mengatakan, waduh, kok tidak selesai-selesai. Wah, lidahnya selak kecut gitu. Segera pengen merokok gitu. Nanti begitu selesai lari keluar kemudian merokok. Nah, jadi bedanya itu tipis, saudara. Kalimatnya sama. Dilarang merokok. Tapi bagi orang benar, nah ini saya menganalogikan kalau ini disangatkan menjadi orang benar dan tidak benar lah, semacam itu ya. Ya minta maaf bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih menjadi pecandu rokok. Saya pun tidak bisa melarang, dipersilahkan, tapi ini hanya sebuah analogi. Memang sebaiknya sebetulnya tidak merokok itu, siapapun memahami lebih baik sebetulnya tidak merokok itu. Tapi karena sudah menjadi kecanduan dan kebiasaan kedagingan kita tidak bisa melepaskan itu, ya silahkan saja. Tapi tetap anjurannya bahkan yang membuat rokok aja dikatakan merokok itu membunuhmu, kan begitu. Nah, ini kan yang ingin saya garis bawahi, saya tekankan di sini, ini bukan masalah rokoknya. Nanti saya ingin mencontohkan hal yang lain. Tapi beda tipis. Kenapa? Karena bunyinya sama. Ya, dilarang melakukan itu. Tapi yang satu, orang benar menganggap itu sebuah kenikmatan, tetapi bagi orang yang tidak benar, itu sebuah siksaan. Padahal itu sebetulnya jalan untuk menuju kebaikan. Contoh yang lain, ya, supaya ada yang lain. Rumah saya untuk pergi ke gedung gereja itu dulu melalui sebuah jalan langsung ke gereja, dan pulang balik bisa lewat situ. Itu dekat gitu, saudara ya. Tapi kemudian ditetapkan oleh aparat yang bersangkutan, dinas tata kota lah istilahnya semacam itu, LLD, LLC sekarang ya. Kemudian kalau pulang saya tidak bisa lewat jalan yang tadi saya lalui itu, karena ada rambu-rambu larangan. Ya, jadi harus muter lewat yang lain. Itu orang-orang yang searah dengan saya itu biasanya jadi menggerutu. Waduh, ini kenapa harus mutar seperti itu? Ini kan larangan. Ingat ya, saya garis bawahi, larangan. Katakanlah ini untuk analogi ya. Saya ingin menjelaskan bahwa ada beda tipis antara jalan kebenaran sama
Larangan itu bisa dianggap jalan atau bisa dianggap sesuatu yang membebani. Nah itu loh, antara beban dan kenikmatan sebuah jalan. Itu. Jadi teman-teman bahkan yang searah dengan saya itu berkata begini, wow, rambu-rambu dilanggar aja. Jadi mereka lewat jalan itu. Lalu ketika kita diskusikan, lah kenapa lewat jalan itu? Yang lain juga lewat situ kok. Nah, jadi yang lain juga lewat situ kok. Ikut aja seperti itu. Nah, pertanyaannya, orang-orang yang taat kepada sebuah larangan yang dianggap sebagai jalan, apakah juga lewat di situ? Itu saudara ya. Jadi larangan ini, satu pribadi yang tidak cinta kebenaran menganggapnya sebuah larangan, menjadi beban. Tetapi bagi orang-orang yang suka taat dan ingin berjalan dalam kebenaran, maka larangan itu menjadi jalan. Kenapa? Nah, kalau lewat di situ menentang arus ya tabrakan nanti, rawan kecelakaan, dan bahkan juga rawan ditangkap petugas dan seterusnya lah. Pokoknya hasilnya tidak positif. Jadi jalan kalau mau selamat ya muter, kan begitu. Jadi kemungkinan kalau secara daging itu perjuangan, tapi muter itu ya dinikmati saja karena itu jalan keselamatan kok, seperti itu. Nah ini loh yang saya sebut firman Tuhan di bagian ini, walaupun hanya terdiri dari satu ayat, itu maknanya bagi kita kalau direnungkan dalam satu ketetapan Tuhan itu bagi orang benar merupakan sebuah jalan dari Tuhan. Tetapi bagi orang jahat atau orang fasik menjadi kebinasaan. Karena apa? Karena ya kalau melanggar itu binasa, berarti seperti itu. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Kita pilih yang mana? Mari sebagai orang-orang benar, pilihlah jalan Tuhan supaya kita hidup. Tuhan dipuji, amin. Mari kita layani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat untuk beberapa hal, termasuk nama-nama yang merindukan kesembuhan dan juga nama-nama yang memiliki pergumulan yang lain. Saudara-saudara, saya ingin sedikit mengimpartasikan kembali nama-nama yang disebutkan di sini ini sudah saya screening, bukan nama-nama sembarangan. Mereka ini punya beban yang perlu kita bantu, doa dibawa di hadapan Tuhan ya. Sebut misalnya salah satu yang hari ini saya kontak-kontakan itu punya masalah yang bagi yang bersangkutan itu cukup berat, dan kalau yang bersangkutan orang beriman maka harapannya kepada Tuhan. Nah, kita sebagai orang beriman, kita melayani Tuhan dengan menyatukan hati, mendoakan beban dari saudara kita ini. Ada beberapa yang misalnya penyakit, saya tidak menyebutkan penyakit-penyakit tertentu karena sepertinya sesuai etika sebaiknya penyakit itu tidak diumumkan di depan umum ya, kecuali yang bersangkutan mau. Beberapa tidak merasa tidak perlu dijelaskan banget, itulah ya. Karena itu kita mendoakannya, dan saudara-saudara yang memiliki beban ini bisa menyebutkan di hadapan Tuhan saat kita mendoakannya dengan lebih jelas, saudara ya. Termasuk pergumulan-pergumulan yang ada. Yang namanya pergumulan itu tentu saja sesuatu yang dirasa berat, yang tidak harus dijelaskan banget di forum umum semacam ini, karena doa ini bisa diikuti oleh siapapun yang menangkap streaming ini. Karena itu saya akan menyebutkan nama-namanya saja. Kita mendukung doa supaya yang bersangkutan sendirilah yang menyampaikan kepada Tuhan. Kita mengaminkan, setuju dengan menyatukan hati dalam doa. Indah rencanamu Tuhan, dan kita akan menaikkan doa syafaat.
indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menaikkan doa syafaat kami. Sekarang kami menyerahkan kepada Tuhan semua yang kami rasakan dalam hidup kami, terutama di tengah bangsa dan negara kami. Sekarang dunia masih merasakan situasi khusus pandemi COVID-19 yang bahkan sekarang ada berita-berita munculnya varian baru. Kami terus mohon kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kami dan memberikan kepada kami, khususnya di tengah bangsa dan negara kami ini, pemulihan yang dari Tuhan, sehingga kami hidup dipulihkan kembali. Tuhan, sekarang kami menyerahkan saudara kami yang merindukan kesembuhan dari Tuhan, merindukan pertumbuhan kesempurnaan secara jasmaniah maupun kejiwaan. Kami menyerahkan saudara kami yang nama-namanya akan kami panjatkan dalam doa ini. Kami mohon Tuhan mengingat saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, semuanya di Purwodadi, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami anak Happy Kristiawan, semuanya di Jogja, saudara kami Indah Rukmati, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, semuanya di Salatiga, saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa, saudara kami anak Talita Rahajeng di Pemalang, saudara kami Mika Puspita Rahayu di Surakarta, saudara kami Pratiwi Noto Subali yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Paraan. Kami mohon Tuhan yang menjamahkan tangan Tuhan memberikan kesembuhan dan juga menyertai keluarga yang mendampingi semuanya dalam damai sejahtera Tuhan, memberikan ketabahan, kecukupan, bahkan kelimpahan dari Tuhan. Juga kami mendoakan beban-beban yang dibawa di dalam doa di hadapan Tuhan saat ini, selain kesembuhan, yaitu beban-beban yang kami serahkan kepada Tuhan untuk Tuhanlah yang menolong, memberikan jalan keluar, memberikan penyelesaian, memberikan terobosan baru kepada saudara kami Sri Purwati, saudara kami Betania Putri Jatusari di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Kustiati di Ngrubukan, dan saudara kami Esra Julian Dita di Ambarawa. Terima kasih. Kami percaya Tuhan menolong sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Berikan kepada kami kemampuan terus untuk melanjutkan pelayanan ini baik onsite maupun online. Tuhan menolong kami dan Tuhan yang memimpin kami kepada kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kebaikan, kelancaran, juga kesempurnaan di dalam sikap hati kami, kesempurnaan dalam kesatuan tim kami, kesempurnaan dalam penguasaan mekanisme yang ada, juga kesempurnaan dalam peralatan. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur
senantiasa Tuhan memberkati kami, sehingga setiap hari kami semakin diberikan kemampuan untuk semakin percaya diri bersama dengan Tuhan, semakin memiliki optimisme di hadapan Tuhan, semakin memiliki semangat dan bergairah menyambut masa depan kami, meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih yang sudah masuk. Sekali lagi mengingatkan, silahkan masuk di mekanisme chatting ya, supaya kami mengetahui Anda ada di mana, di kota mana, kami didukung, dan terus kami mohon dukungan doa maupun yang belum memberikan subscribe, terima kasih, berkenan memberikan subscribe, juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga banyak yang diberkati dan banyak yang melayani bersama kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.